Oke, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Attack on Titan, yaitu film yang diadaptasi dari komik yang berjudul sama, yaitu Attack on Titan juga. Jadi mulai sekarang sambil kita menunggu komik update, kita akan membahas alur film. Dan pada film pertama kita akan membahas Attack on Titan. Mungkin kalian semua sudah tahu tentang alur cerita film ini yang menurut Mimin sendiri sangat berbeda jauh dengan komiknya, yaitu Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Tapi oke lah. Ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa 100 tahun lalu tiba-tiba ada Titan yang menyerang manusia, dan manusia yang selamat membangun 3 tembok besar untuk melindunginya dari serangan Titan. Film pun dimulai. Ada seorang anak yang bernama Armin. Ia mendengar bahwa temannya yang bernama Eren baru saja dipecat dari pekerjaannya. Lalu ia menemui Mikasa, teman perempuannya. Lalu mereka menemui Eren yang berada di puncak. Lalu Eren mengajak mereka untuk melihat dinding karena melihat Mikasa yang kedinginan. Eren pun memberikan salnya pada Mikasa. Saat Eren ingin memanjat dinding, tiba-tiba datang para petugas keamanan dan menghajar Eren. Lalu ada seorang petugas yang menghentikannya. Ternyata petugas tersebut adalah kenalan Eren. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba ada serangan Titan yang besar. Bahkan Titan ini lebih tinggi dari dinding. Lalu Titan tersebut membuat lubang pada dinding sehingga banyak Titan-Titan yang lebih kecil masuk ke dalam dinding. Lalu para petugas pun menembaki Titan-Titan tersebut dengan meriam. Tapi begitu tubuh para Titan itu hancur, mereka langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Setelah itu, Titan-Titan tersebut masuk ke perumahan warga dan mulai memakan para warga. Kembali ke Eren. Saat Eren melarikan diri dengan Mikasa, mereka melihat ada seorang ibu dan bayinya terinjak-injak oleh warga yang sedang lari. Lalu Eren menyelamatkan ibunya dan Mikasa menyelamatkan bayinya. Tapi di sini Mikasa malah terinjak-injak oleh para warga yang sedang berlarian. Lalu para warga yang lain masuk ke sebuah gereja untuk bersembunyi. Tapi di sini Mikasa tertinggal dan tidak sempat masuk karena ia tidak kuat berdiri. Dan tiba-tiba ada Titan yang muncul di belakang Mikasa. Eren yang berada dalam gereja terus meneriaki Mikasa. Tapi tiba-tiba ada sebuah ledakan, dan saat Eren melihat Mikasa sudah hilang. Eren pun keluar dari gereja. Saat Eren keluar dari gereja, para warga yang di dalam gereja tersebut dimakan oleh Titan. Scene berganti 2 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Di sana terlihat Eren dan Armin masuk dalam militer, yang dimana militer tersebut memiliki misi untuk memperbaiki tembok yang dilubangi oleh Titan. Terlihat salah satu komandan yang bernama Henji sedang mengenalkan senjata baru mereka, yaitu senjata yang bisa terbang. Di sini Eren dan Armin menemukan orang-orang baru seperti Sasa yang selalu makan kentang, Jin yang tidak pernah akur dengan Eren, dan lain-lain sebagainya. Di sana, Eren juga bertemu petugas kenalan Eren yang bernama Souda. Tibalah saat melakukan misi penutupan lubang. Saat mereka mulai berjalan pada malam hari menuju tembok Ibu Riko, kita panggil saja orang ini Ibu Riko. Tiba-tiba Ibu Riko mendengar suara bayi dan dia ingin menyelamatkan bayi tersebut. Lalu Eren pun menemaninya, tapi ternyata itu bukanlah bayi, melainkan Titan yang berbentuk bayi. Lalu Eren dan Ibu Riko pun berlari.
Karena tangisan Titan bayi tersebut, para Titan lainnya terbangun dan mulai mengejar mereka. Lalu mereka bersembunyi menuju kota. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Shikishima yang membunuh Titan dengan menyerang leher belakangnya, karena kelemahan Titan itu berada pada leher belakangnya. Lalu ada juga seorang perempuan yang membunuh Titan, dan ternyata perempuan itu adalah Mikasa. Lalu Jin dan Eren pun bertengkar karena Jin merasa Erenlah yang bersalah dalam hal ini, dan Mikasa pun melerai mereka. Lalu Eren mengikuti Mikasa, dan ternyata Mikasa adalah kekasih Shikishima, dan yang menyelamatkan Mikasa sebelumnya adalah Shikishima juga. Lalu Eren menemui Ibu Riko dan akan melakukan pembibitan, tapi tiba-tiba ada Titan di belakang mereka dan memakan Ibu Riko. Saat mereka panik, ada orang yang mencuri produk mereka. Lalu salah satu anggota militer menghentikannya dan menabrakkannya ke salah satu Titan. Karena merasa kesal, Eren pun memberanikan dirinya untuk melawan Titan-Titan tersebut. Tapi di sini Eren malah kehilangan salah satu kakinya yang termakan oleh Titan. Saat Armin melarikan diri, tiba-tiba ia digenggam Titan. Saat Armin akan dimakan Titan dan akan masuk ke tenggorokannya, Eren pun menyelamatkannya dengan mengeluarkan Armin dari sana, dan malah Eren yang akhirnya dimakan Titan tersebut. Setelah itu Armin memberitahu Mikasa kalau Eren tinggal tangannya saja alias mati dimakan Titan. Karena marah, Mikasa pun langsung menyerang Titan, walaupun senjatanya sudah tidak bisa digunakan atau bahan bakarnya untuk terbang sudah habis. Saat Mikasa didatangi Titan, tiba-tiba ada Titan lain yang keluar dari dalam tubuh Titan tersebut. Lalu Titan yang keluar dari dalam tubuh Titan tersebut menghajar Titan-Titan yang lainnya. Saat Titan itu mulai kehabisan tenaga, ia pun terjatuh dan meluap. Lalu Mikasa membuka belakang lehernya, dan ternyata pada belakang leher Titan tersebut adalah Eren.